Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Adelia, Ananda Rahmah, dan Juliana Hirdianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Pembahasan ini akan dimulai dari pengertian PPh pasal 21, subjek dan objek pajaknya, komponen-komponen dalam perhitungan, hingga contoh perhitungan PPh pasal 21 secara lengkap dan mudah dipahami. Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, pernahkah kalian bertanya, apa sih PPh pasal 21? PPh 21 merupakan pajak yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi karyawan, tenaga profesional, maupun penerima pensiun. Jadi, pengertian PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Tujuan perhitungan PPh adalah untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, subjek PPh 21. Subjek PPh 21 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan. Antara lain, yang pertama ada pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, seperti tenaga harian, mingguan, ataupun borongan. Yang kedua ada penerima pensiun, termasuk pensiunan, penerima pesangon, THT maupun JHT. Lalu yang ketiga adalah bukan pegawai, seperti tenaga ahli, konsultan, dokter, notaris, hingga pemberi jasa seperti MC, agen iklan, atau instruktur. Kemudian ada objek PPh 21. Objek PPh 21 adalah penghasilan yang diterima subjek PPh 21 meliputi yang pertama gaji, upah, honorarium, yang kedua berbagai tunjangan, yaitu tunjangan jabatan, transport, makan, keluarga, dan sejenisnya. Yang ketiga ada bonus, THR, komisi, gratifikasi. Kemudian yang keempat ada imbalan jasa seperti honor narasumber, tenaga ahli, pembicara, dan profesi bebas. Yang kelima ada uang pensiun. Yang keenam ada pesangon, THT, dan JHT. Lalu yang ketujuh ada penghasilan lain yang diterima sehubung dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan. Selanjutnya, komponen perhitungan PPh 21. Dalam perhitungan PPh 21, terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama ada penghasilan bruto, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan, bonus, THR, serta imbalan lainnya. Yang kedua, pengurang penghasilan bruto, yaitu biaya jabatan sebesar 5% dengan batas maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun, serta iuran pensiun atau iuran JHT. Setelah dikurangi, akan diperoleh penghasilan neto, yang kemudian disetahunkan untuk menghitung pajak terutang. Slide ini menjelaskan tarif efektif bulanan berdasarkan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, yang ditentukan oleh status perkawinan dan jumlah tanggungan. Yang pertama, kategori ter-A. Kategori ini mencakup wajib pajak, tidak kawin, tanpa tanggungan, hingga kawin tanpa tanggungan. Dengan PTKP mulai dari 54 juta sampai 58,5 juta per tahun. Yang kedua, ada kategori ter-B. Kategori ini berlaku bagi wajib pajak dengan 2 hingga 3 tanggungan, baik yang belum maupun sudah menikah. Besaran PTKP dengan kategori ini berkisar antara 63 juta hingga 67,5 juta per tahun. Dan yang terakhir, ada kategori ter-C. Kategori ini diperuntukkan bagi wajib pajak kawin dengan 3 tanggungan, dengan PTKP tertinggi yaitu 72 juta per tahun. Pembagian kategori ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan pemotongan PPh 21 bulanan, agar pajak yang dikenakan lebih sesuai dengan kondisi masing-masing wajib pajak. Untuk selanjutnya, slide ini menampilkan tarif efektif bulanan PPh pasal 21 berdasarkan penghasilan bruto bulanan. Tarif ini digunakan untuk memudahkan pemotongan pajak, karena pajak dihitung langsung dari penghasilan bulanan tanpa perhitungan tahunan yang rumit. Untuk penghasilan hingga 5.400.000 per bulan, tarif yang dikenakan adalah 0%,
Seiring meningkatnya penghasilan, tarif naik secara bertahap, mulai dari 0,25%, 0,5%, hingga mencapai tarif tertinggi sesuai ketentuan. Dengan sistem tarif efektif bulanan ini, pemotongan PPh 21 menjadi lebih sederhana, adil, dan transparan bagi wajib pajak. Untuk slide selanjutnya, ada tarif efektif bulanan PPh pasal 21 untuk kategori ter-B. Kategori ter-B berlaku bagi wajib pajak dengan status TK per 2 dan K per 1, dengan PTKP sebesar 63 juta per tahun, serta TK per 3 dan K per 2, dengan PTKP 67,5 juta per tahun. Tarif ditentukan berdasarkan penghasilan bruto bulanan, yang dibagi ke dalam beberapa lapisan untuk penghasilan hingga 6.200.000 per bulan. Tarif efektif yang dikenakan adalah 0%. Seiring meningkatnya penghasilan bruto, tarif efektif naik secara bertahap, mulai dari 0,25%, 0,5%, hingga mencapai tarif tertinggi sesuai ketentuan pada lapisan penghasilan yang lebih besar. Dengan adanya pembagian tarif efektif bulanan ini, pemotongan PPh pasal 21 menjadi lebih sederhana, konsisten, dan mencerminkan kemampuan membayar pajak masing-masing wajib pajak. Slide selanjutnya, ada tarif efektif bulanan PPh pasal 21 untuk kategori ter-C. Kategori ter-C berlaku bagi wajib pajak dengan status K per 3, yaitu kawin dengan 3 tanggungan, dengan PTKP sebesar 72 juta per tahun. Tarif pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto bulanan yang dibagi ke dalam beberapa jenis lapisan. Untuk penghasilan hingga batas awal yang ditetapkan, tarif efektif yang dikenakan masih 0%. Selanjutnya, seiring meningkatnya penghasilan bruto, tarif efektif naik secara bertahap, mulai dari tarif rendah hingga mencapai tarif tertinggi pada lapisan penghasilan yang paling besar. Penerapan tarif efektif bulanan pada kategori ter-C ini bertujuan agar pemotongan PPh pasal 21 sederhana, adil, dan sesuai dengan kondisi wajib pajak, khususnya bagi yang memiliki tanggungan paling banyak. Untuk slide selanjutnya, ada tarif PPh pasal 21 progresif. Selain tarif efektif bulanan, pajak penghasilan pasal 21 juga menggunakan tarif progresif. Tarif progresif merupakan tarif pajak yang dikenakan secara bertingkat, di mana semakin besar penghasilan kena pajak, maka semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan. Tarif progresif ini umumnya digunakan dalam perhitungan pajak tahunan, khususnya pada masa pajak Desember. Dan untuk slide selanjutnya, ada langkah-langkah perhitungan PPh pasal 21. Secara umum, langkah-langkah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dimulai dengan menghitung penghasilan bruto bulanan. Selanjutnya, penghasilan bruto tersebut dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran yang diperkenankan untuk memperoleh penghasilan neto bulanan. Penghasilan neto kemudian dihitung secara tahunan dan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak untuk memperoleh penghasilan kena pajak. Tahap terakhir adalah menghitung besarnya pajak terutang dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku, baik tarif efektif bulanan maupun tarif progresif. Baik, selanjutnya ke contoh soal. Umar adalah karyawan tetap PT Maju Jaya dengan status PT KPK 2. Umar menerima penghasilan dan fasilitas sebagai berikut. Gaji pokok 7 juta per bulan, tunjangan jabatan 9.500.000 per bulan, tunjangan makan dan transport 2 juta per bulan, THR 18 juta dibayarkan di bulan Maret, fasilitas sewa rumah dibayarkan perusahaan 3 juta per bulan. Program jaminan sosialnya mendapatkan BPJS Kesehatan 4% perusahaan, 1% karyawan. JKK dan CKM 2,04% ditanggung perusahaan, JHT 3,7% perusahaan, 2% karyawan. Jaminan pensiunnya 3% perusahaan, 1% karyawan. Pertanyaannya, hitung PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai November dan masa Desember. Cara perhitungannya, perhitungan masa Januari sampai November kecuali Maret, gaji pokok 7 juta, tunjangan jabatan 9.500.000, tunjangan makan dan transport itu 2 juta, sewa fasilitas rumah itu 1 juta, premi JKK dan JKM 2,04% kali gaji pokok sama dengan Rp142.800.
Premi BPJS Kesehatan 4% dikali gaji pokok sama dengan Rp280.000. Penghasilan bruto bulanannya sama dengan Rp19.922.800. Karena status PTKP Umar adalah K2, maka berdasarkan tabel TER kategori B, angka Rp19.922.800 masuk dalam rentang tarif 8%. Jadi PPh 21 TER bulanan 8% dikali Rp19.922.800 adalah Rp1.593.824 per bulan. Selanjutnya ke cara perhitungan masa Maret. Penghasilan bruto bulanannya jadi Rp19.922.800, THR-nya 18 juta, penghasilan bruto bulan Maretnya Rp37.922.800. Karena status PTKP Umar adalah K2, maka berdasarkan tabel TER kategori B, angka Rp39.922.800 masuk dalam rentang tarif 15%. Jadi PPh 21 TER Maret dibagi 15% dikali Rp37.922.800 adalah Rp5.688.420. Selanjutnya cara perhitungan masa Desember. Penghasilan bruto dalam setahunnya itu Rp239.073.600, THR-nya itu 18 juta. Pengurangannya ada biaya jabatan 5%, sebanyak 6 juta, JHT 2% dikali 84 juta sama dengan 1,68 juta. JP, tahu jaminan pensiun itu 1% dikali 84 juta sama dengan 840.000. Penghasilan netonya itu Rp248.553.600. PTKP-nya K2, jadi Rp67.500.000. TKP-nya Rp181.053.600 dibulatkan dalam ribuan. PKP-nya jadi Rp181.053.000. PPh terhutangnya 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15%-nya kali 121.053.000 sama dengan 18.157.93.000. Total PPh terutang adalah Rp21.157.950. PPh Desembernya sama dengan PPh terhutang dikurangi PPh yang sudah dipotong. PPh Desember sama dengan Rp21.157.950 dikurangi Rp21.626.660. PPh Desembernya adalah Rp468.710 ya, atau lebih bayar. Kesimpulannya adalah perhitungan pajak penghasilan dilakukan secara bertahap, mulai dari penghasilan bruto hingga pajak terhutang. Pemahaman perhitungan PPh penting agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Demikian presentasi kami, semoga dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.